Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Satria Bakti dengan NIM 1062 dari kelas Data Mining D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas modul 4, yaitu tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Indian, dan breast cancer. Dan hitunglah akurasinya berdasarkan confusion metric dengan persentase 20%, 30%, dan 40%. Nah, di sini saya yang pertama yaitu menggunakan Google Colab untuk mengimportkan filenya. Nah, di sini data yang saya inputkan yaitu data diabetes. Nah, yang pertama di sini ada import NAMPI as NP ini untuk alias NAMPI-nya, kemudian import sklearn ini untuk animation-nya, kemudian import pandas as PD ini untuk merubah dataset ke dalam data frame. Yang kemudian ada sklearn dataset import loadwine ini digunakan untuk sklearn menyediakan dataset untuk melakukan pemodelan dan juga untuk mengimport loadwine-nya. Dan kemudian juga ada import load breast cancer-nya juga. Kemudian untuk sklearn model underscore selection-nya ini import train test split. Nah, ini untuk menyeleksi sebuah model atau memudahkan memanggil data. Kemudian sklearn.tree import decision tree classifier yaitu untuk memecahkan pemodelan atau menggunakan algoritma decision tree. Kemudian from sklearn.matrix import confusion underscore metric ini untuk mengetes prediksi algoritma di tiap kelasnya. Kemudian from sklearn.matrix import accuracy underscore score ini untuk menghitung akurasinya. Dan kemudian ini ada sklearn import dataset dan sklearn import tree. Nah, di sini data loading adalah pemrosesan dari data dari sumber data ke dalam data warehouse, pemrosesan data dari sumber data yang masuk ke dalam data warehouse. Nah, di sini saya pecah-pecah menjadi tiga data, yaitu ada data wine, data cancer, dan data diabetes. Nah, di sini untuk data wine-nya sama dengan lot wine. Kemudian wine PD data frame. Nanti untuk memasukkan data wine-nya. Kemudian print wine ini untuk mengambil data wine dengan menggunakan fungsi dataset untuk mengakses. Juga sama cancer dan diabetes. Dan di sini dihasilkan data wine sebanyak 178 baris dan 13 kolom atau 13 variabel. Kemudian di cancer ini kita menghasilkan 569 baris dan 30 kolom atau variabelnya. Dan kemudian untuk diabetes di sini kita mendapatkan hasil 700 mendapatkan hasil 768 dan 9 kolom. Nah, di sini exploratory data analysis atau EDA adalah bagian dari proses data science, di mana EDA menjadi sangat penting sebelum melakukan fitur engineering dan modeling, karena dalam tahap ini kita harus memahami datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada print wine. Nah, ini features name data wine dot feature name. Kemudian print dot head ini untuk memanggil datasetnya. Kemudian sama di cancer juga sama, dan ya ini hasil dari data wine-nya. Nah, di sini ada 13 variabel, ada alkohol, malic acid, as ini sebanyak sampai yang terakhir itu ada 13 kolom.
Kemudian untuk fitur untuk cancernya ini kita mendapatkan 5 baris dengan 30 kolom. Dan untuk di sini kemudian kita menentukan data X atau atribut dan data Y untuk target kelasnya. Nah, di sini kita kelompokkan lagi. Di sini ada wine, cancer, dan diabetes. Di sini wine.values ini 0, 13 ini untuk kolom pertama sampai kolom 13. Nah, ini untuk excellent, good, dan poor. Di sini data wine target ini untuk mengambil target dataset escalernya. Kemudian sama cancer dan untuk diabetes juga. Nah, di sini untuk split data test dan data train. Dan ini train ini adalah data yang kita lakukan, dan kemudian untuk data test ini adalah untuk mengevaluasi data trainnya. Kemudian untuk di sini untuk TSS-nya ini 0,2. Nah, 0,2 ini merupakan dari 100. Nah, di sini kan yang dicari tadi kan 20%, 30%, dan 40%. Nah, 0,2 dari 100 ini kan 20%, dan 0,3 dari 100 ini 30%, dan 0,4 dari 100 ini adalah 40%-nya. Nah, kemudian ini untuk data yang diteskannya. Kemudian sama untuk cancer, kemudian juga untuk diabetes juga sama. Dan ini hasil yang dilakukan terhadap 20%, 30%, dan 40%-nya. Dan di sini adalah modeling dan implementasi kemudian ke dalam A_train dan B_train. Nah, di sini kita kelompok lagi yaitu wine, cancer, dan diabetes. Nah, di sini kemudian decision tree classifier dengan room set-nya itu 100%. Nah, di sini kita mengambil keputusan untuk diklasifikasikan. Nah, kemudian ini hasilnya. Dan kemudian kita menggunakan modeling ke dataset dengan hasil prediksi. Nah, untuk underscore pred ini adalah yang data yang diprediksikan dengan decision.predict dengan A_test. Itu data yang dievaluasi dari data train tadi. Ini kemudian data predict ini menggunakan 20%, 30%, dan 40%. Dan ini merupakan hasilnya dari data wine, cancer, dan diabetes berdasarkan data predict 20%, 30%, dan 40%. Dan kemudian ini untuk tree-nya. Untuk tree.plot_tree decision. Nah, ini juga ada text representation sama dengan tree.export_text decision. Ini untuk diprintkan representasinya, dan ini menghasilkan dari data wine ini mendapatkan fitur seperti ini. Fitur underscore 12 ini ada 760, kemudian fitur underscore 6-nya ada 1,27. Nah, di sini adalah pemodelannya dari data wine-nya yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk data cancer sama untuk text representation-nya, dan dihasilkan seperti ini. Dan kemudian ini mendapatkan modelan dari text representation-nya. Kemudian untuk diabetesnya juga sama. Ini karena tadi yang dihasilkan juga banyak, maka pemodelannya juga banyak sekali di sini. Ini banyak sekali. Kemudian untuk uji modelan bertahap akurat. Nah, di sini untuk di sini juga dikelompok lagi wine, cancer, dan diabetes.
Ini ada confusion sama dengan confusion underscore matrix dengan B underscore test dan A underscore print confusionnya. Dan ini akurasi sama dengan akurasi underscore score B underscore test A underscore print dengan di print akurasi dan akurasinya, pemanggilan akurasi dan akurasinya. Nah, di sini menghasilkan when dengan matriks 3x3 dengan akurasi yang 20% itu 0,7778, kemudian untuk yang 30%-nya itu juga sama dengan matriks 3x3 dengan menghasilkan akurasinya 0,83334. Kemudian untuk yang 40%-nya dari when ini juga matriks 3x3 dan akurasinya 0,86. Dan untuk yang cancer ini menghasilkan matriks 2x2 dengan akurasi 0,9 di 20% dan akurasi di 30%-nya itu juga menghasilkan matriks 2x2 dengan akurasi 0,9181 dan sebagainya. Kemudian juga di 40% menghasilkan matriks 2x2 dengan akurasinya 0,92, 0,05 dan sebagainya. Dan di diabetes juga menghasilkan matriks 2x2 di akurasi 20% dengan hasil akurasinya itu 0,6948 dan sebagainya. Dan juga di 30%-nya juga mendapatkan matriks 2x2 dengan akurasinya 0,70, 2 dan sebagainya. Dan yang terakhir di 40% dengan matriks 2x2 dan akurasinya 0,72077. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika banyak salah kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.